Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanisa Irzal dengan NIM C01119190. Di sini saya akan memaparkan hasil dari program pendampingan 1000 hari awal kehidupan. Ini adalah dokumentasi saat saya mengunjungi ibu hamil dan bayinya. Kemudian mengenai ibu hamil, nama ibunya adalah Ibu Ainun Munawaroh, usia 19 tahun, kelahiran 2003, menikah dengan Bapak Asrul tahun 2020. Kemudian bayinya sendiri namanya Gizana Apriliani, lahir di Makassar tanggal 13 April 2022. Kemudian kenapa saya memilih keluarga ini? Yang pertama karena usia ibu dan kehamilannya. Jadi ibu masih berusia 18 tahun saat hamil, di mana itu usianya cukup muda, terbilang cukup muda, dan jarak kehamilan yang sangat dekat. Jadi kehamilan anak pertama tahun 2021, anak pertama lahir, kemudian meninggal setelah 2 hari, kemudian ibu hamil lagi setelah 3 bulan, jadi masih cukup dekat. Kemudian riwayat pendidikan ibu, lulusan SMP dan ayahnya usia SMA. Kemudian kondisi finansialnya yang kurang, di mana ibu bekerja sebagai penjual minuman seperti Pop Ice dan suaminya adalah ojek online. Pendapatan bulanannya kurang dari 1 juta kurang dan tinggal dengan 5 orang dalam satu rumah. Jadi saya harap saya bisa memberikan edukasi dan mendampingi selama masa kehamilan sehingga kehamilannya lancar. Kemudian ini adalah beberapa permasalahan yang saya temukan saat melakukan pendampingan. Dimulai dari anak pertamanya ternyata yang meninggal saat usia 2 hari dan ada riwayat PBLR. Kemudian kurang lengkapnya data, kurang lengkapnya pemeriksaan yang dilakukan di puskesmas seperti golongan darah tidak diketahui, kemudian HB juga tidak diperiksakan, tidak tercantum pada KIA. Kemudian setelah kunjungan-kunjungan berikutnya saya mendapatkan permasalahan ibu mengeluhkan nyeri pada vaginanya, kemudian bayi saat lahir normal, tapi kemudian sakit, ada batuk dan flu, di mana orang sekitar juga memiliki riwayat penyakit yang sama. Kemudian di sini juga yang salah satu yang penting adalah tidak dilakukan plotting pertumbuhan bayi, jadi ibu masih tidak menganggap penting pengukuran berat badan dan panjang badan bayi secara berkala sehingga tidak dilakukan plotting pertumbuhan. Jadi kita tidak tahu apakah pertumbuhan bayi grafiknya naik atau tidak. Kemudian ini adalah hasil histori dari kunjungan saya. Pertama kali melakukan kunjungan tanggal 21 Maret 2022. Di sini setelah saya menjelaskan mengenai konsep program, kemudian meminta inform consent pada ibu baik secara lisan dan tertulis dan disertai saksi. Kemudian saya menggali beberapa informasi dimulai dari saat itu ibu sudah memasuki trimester 3, kemudian tidak ada keluhan selama masa kehamilan, di luar mual muntah dan pegal. Kemudian juga sudah diberikan suplemen oleh puskesmas seperti vitamin B12, penambah darah dan kalsium. Kemudian saya juga menggali mengenai rencana persalinannya yang rencananya akan dilaksanakan di rumah sakit. Kemudian saya juga melakukan tanya-tanya mengenai keluarga ibu, tinggal bersama ayah ibunya di rumahnya dan suaminya. Kemudian setelah itu saya melakukan follow up melalui WhatsApp. Di situ ibu mengeluhkan mengenai nyeri di vaginanya yang semakin parah. Kemudian saya memberikan saran untuk mengurangi mengangkat beban berat, kemudian melakukan istirahat dan mandi air hangat. Kemudian saya sarankan juga untuk ke dokter untuk dilakukan check up. Kemudian saat bayinya dilahirkan tanggal 13 April, di situ posisinya saya sedang di luar kota sehingga tidak dapat menemani secara langsung. Tapi saya tetap melakukan follow up melalui WhatsApp. Kemudian tanggal 28 Mei 2022 adalah kunjungan kedua saya. Di sini saya menggali informasi mengenai kelahiran bayinya, namanya Gizana, perempuan, lahir di Rumah Sakit Pertiwi dengan berat 2.800 gram dan panjang badan 42 cm. Di situ bayi langsung menangis dan diberikan imunisasi dan inisiasi menyusui dini. Kemudian di sini ibu mengeluhkan kesulitan dalam menyusui bayinya sehingga nutrisi bayi terdiri dari ASI dan susu formula. Di sini kesulitan karena puting ibunya tidak keluar sehingga sulit untuk menyusui bayi. Kemudian
saat saya melakukan kunjungan tanggal 28 ini juga bayi sedang sakit batuk dan flu. Sudah saya sarankan untuk langsung ke dokter puskesmas. Namun saat dibawa ke puskesmas sedang tidak ada dokter, namun diresepkan obat puyer. Kemudian hari Selasa beliau berkunjung lagi ke puskesmas. Di sini juga saya melakukan edukasi tentang BPJS, pentingnya didaftarkan segera BPJS sehingga ketika sakit tidak terlalu terbebani secara finansial. Kemudian tanggal 31 Mei 2022 saya melakukan kunjungan ketiga. Di sini saya follow up lagi kondisi bayinya, sudah dibawa ke dokter, namun dokter tidak memberikan diagnosis apa-apa, hanya diberikan resep yaitu Epexol dan Alko, sehingga saya mengedukasi pasien bahwa Epexol dan Alko ini adalah obat untuk sekretorik lendir bayi dan obat batuknya. Kemudian saya menggali informasi tentang hubungan keluarga ibu dan keluarganya dan ibunya baik, harmoni, di mana keluarganya suka membantu pekerjaan rumah, seperti suaminya membantu menyapu, kemudian selain mencari nafkah juga membantu mengurus Gizana. Saya juga melihat langsung saat Gizana rewel, ayahnya langsung menenangkannya dan memberikan susu. Kemudian saya mengamati juga dan menggali tentang lingkungan dan kebiasaan personal hygiene ibu. Jadi lingkungannya cukup bersih, rumah juga cukup layak dihuni, namun memang ada beberapa faktor dari tetangganya yang memiliki hewan peliharaan kucing dan ayam yang suka berkeliaran. Kemudian kebersihan ibunya juga cukup baik. Kemudian ini adalah kesan selama pengasuhan. Saya menyadari pentingnya program P2KD ini karena kita betul-betul mendampingi ibu, memberikan edukasi. Tidak semua ibu hamil memahami apa-apa yang harus diperhatikan selama masa kehamilannya, seperti nutrisi, kemudian imunisasi, tetanus, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Kemudian saya juga merasa dekat dengan ibu dan bayinya, mulai dari masa di kandungan sehingga sudah lahir, sekarang sudah bisa diajak bicara, sudah bisa melihat. Kemudian di sini juga saya merasakan pentingnya peran dokter dan tenaga kesehatan dalam mengawal generasi bangsa. Jadi saya betul-betul sadar bahwa kita perlu memperhatikan kondisi anak itu sedari dini mungkin, sehingga dia dapat tumbuh dengan baik dan menjadi seseorang yang berkualitas saat dewasa. Kemudian setelah itu, ini adalah manfaat yang saya dapatkan sebagai kakak asuh. Saya mendapatkan pengalaman penting, pengalaman langsung memegang pasien. Di sini saya belajar bagaimana caranya mengedukasi yang baik, memilih kata-kata yang baik, tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian saya juga belajar memecahkan permasalahan, berbagai permasalahan di lapangan. Banyak yang pasien tanyakan, sehingga saya juga harus kembali belajar. Ini juga memberikan dorongan belajar sehingga saya bisa mentransferkan ilmu yang saya punya ke orang lain. Selain itu saya juga merasakan terasa empatinya dan mendapatkan sudut pandang dari seorang dokter. Jadi saya memahami bahwa tidak semua orang kondisinya sama seperti saya, tidak semua orang memiliki pengetahuan yang sama dengan saya. Kemudian ini adalah laporan akhir beberapa data yang saya dapatkan selama pendampingan, mulai dari profil ibu, profil suami, Bapak Asrul, kemudian profil rumah yang cukup layak dan bersih, profil kesehatan ibunya tidak ada keluhan yang menetap, ini taksiran kelahirannya, kemudian ada juga imunisasi, sudah diberikan imunisasi tetanus 2 kali, diberikan suplemen. Kemudian ini ada hygiene ibunya baik, perilaku suaminya rajin dan perhatian membantu pekerjaan rumah juga, kondisi kesehatan tidak ada keluhan menetap dari anggota keluarga, kemudian kondisi lingkungan cukup baik. Catatan persalinannya ini dilakukan di Rumah Sakit Pertiwi, normal, didampingi oleh dokter kandungan, tidak ada komplikasi. Kemudian ini adalah kondisi bayinya saat lahir, perempuan, anak kedua, panjang dan berat badan yang sudah saya sebutkan, status gizinya sesuai masa kehamilan dan sudah diberikan imunisasi hepatitis B saat lahir, juga inisiasi menyusui dini dan vitamin K. Kemudian kesehatan ibunya selama masa nifas normal. Kondisi bayinya namanya Gizana saat ini saat lahir beratnya 2.800, kemudian naik ke 3.500, saat sakit turun ke 3.400 dan terakhir 3.100. Panjang badan tidak diukur setelah lahir, semua tanda-tanda vital normal, kemudian imunisasi sudah dilakukan BCG yang terakhir. Terus status kesehatan
ibunya baik, produksi ASI-nya sedang, tadi juga karena puting susunya tidak keluar. Kemudian status kesehatan bayi nutrisi didapatkan dari ASI dan susu formula. Saat ini masih batuk dan flu, namun sedang konsumsi obat Effexol dan Alko yang sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian untuk pertumbuh kembangan bayi sudah bisa menghisap ASI dengan baik, sudah bisa menggerakkan tangan dan kaki dengan aktif, menatap ibu saat diajak bicara, dan mulai mengeluarkan suara selain tangisan. Baik, itu adalah yang saya dapatkan dari program P2KD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.